Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini bisa bertemu kembali, insyaallah tanpa kekurangan suatu apapun. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kajian pada malam hari ini kita lanjutkan ke pembahasan urutan nomor hadis 4831, yaitu dari hadis Ja'far an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man ta'a ila huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk, maksudnya petunjuk kebaikan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala siapa yang melakukannya, yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man kana ila dhalalah, dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, kemaksiatan, dosa-dosa, kana alaihi minal ismi, maka dia mendapatkan dosa mislu athami man tabi'ahu, seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an, tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Para jemaah sekalian, hadis Muslim ini sangat jelas sekali mengindikasikan akan dosa-dosa. Terus dosa itu enten dosa yang kalau kita berbuat dosa itu kita sendiri yang menanggung.
orang lain tidak ikut menanggung. Atau ketika kita menyuruh kepada kebaikan, kita melakukan kebaikan, umpamanya sholat qiyamul lail, kita sholat qiyamul lail sendiri, maka kebaikan itu untuk kita sendiri. Kita berjamaah ke masjid sendiri, kita pahalanya sendiri. Ini berbeda ketika jenengan sadaya niki mengajak untuk sekalian berbuat apa yang jenengan lakukan. Hal sepele, kita mengajak saudara kita berjamaah, kita mengajak teman-teman kita yang kebetulan berjumpa di jalan, kita ada sholat berjamaah. Maka ketika saudara kita, teman kita, orang yang kita ajak itu mengikuti apa yang kita suruhkan, kemudian ikut berjamaah, maka kita mendapatkan pahala dari apa yang kita suruhkan itu, dari yang dikerjakan oleh orang-orang tersebut, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi ini ada istilah kalau dosa yang diwariskan itu berjamaah, ada yang dikatakan kebaikan yang senantiasa mengalir, kebaikan yang senantiasa terus mengalir kalau dilakukan dengan cara mengajak kepada kebaikan tersebut. Para jamaah sekalian, inilah perlunya kita itu beramar ma'ruf nahi munkar. Penting. Makanya dalam hal beramar ma'ruf nahi munkar itu harus senantiasa kita tegakkan, karena inilah yang membuat kita akan mendapatkan banyak pahala. Menyeru, mengajak kepada kebenaran. Yang pertama ini beramar ma'ruf nahi munkar, mencegah dari perkara-perkara yang tidak baik. Ini nahi munkar. Tetapi para jamaah sebaliknya, kalau kita itu mengajak, mencontohkan perkara-perkara yang tidak bagus, umpamanya hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan, entah apalah kaitannya dengan kemaksiatan itu, yang pasti memiliki banyak jumlahnya. Ketika itu banyak orang yang meniru. Meniru kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut ini merupakan dosa yang dia akan mendapatkan dosanya, dia mendapatkan akibatnya, meskipun dia tidak melakukan, meskipun dia sudah tidak melakukannya lagi, bahkan meskipun dia sudah meninggal sekalipun. Hati-hati, ini disebut dosa warisan. Orang yang meninggal gak bawa apa-apa, tapi dosanya terus berjalan. Atau sebaliknya, orang yang sudah wafat kemudian dia mengajak kepada kebaikan, kebaikannya terus mengalir. Nah, ini betul-betul hal yang perlu untuk kita cari dan kita usahakan. Para jamaah sekalian, ini merupakan perkara yang sangat jelas bagi kita, dan agar kita senantiasa menjadikan hal-hal yang seperti ini
merupakan perkara yang penting untuk senantiasa kita jadikan pedoman dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke hadis seterusnya, nomor 4832. An Abi Shalih, ini riwayat hadis dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, Shalih semua dari riwayat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Ini berarti hadis qudsi, hadis qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku itu bersama prasangka hambaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. In dzakarni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia mengingatku di dalam jiwanya, maka aku akan mengingatnya di dalam jiwa. Kalau langsung jelaskan secara harfiah makomnya, kita dari situ-situ soalnya agak panjang. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini menyatakan dalam firman-Nya sendiri bahwa siapa yang mengingat aku, mengingat itu kan berarti eling, ingat di dalam hati, ingat di dalam batin, ingat di dalam jiwa. Maka Allah akan mengingatnya juga di dalam jiwanya. Jadi siapa yang ingin diingat oleh Allah di dalam jiwa, di dalam hatinya, maka ingatlah Allah di dalam hatinya. Maksudnya kita harus mengingat Allah di dalam hati kita. Ya, ini memang sepadan. Kalau kita tidak pernah mengingat Allah di dalam hati kita, ya tentu Allah juga ingat kita di dalam hatinya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana ingatan Allah kepada diri kita, terlalu panjang dan terlalu luasnya ilmu Allah dan terlalu sempitnya, terlalu kecilnya ilmu kita. Cukup kita mengimani saja. Cukup kita mengimani saja. Iya, kalau kita ingin diingat oleh Allah, maka kita mengingat Allah. Mari kita mengingat Allah. Mari kita berzikir kepada Allah. Ini cara untuk mengingat Allah secara gampangan saja. Tidak usah dipikir begini. Ya Allah yang kita itu musuh teman. Allah kan begitu suci, begitu maha besar. Masa ingat kita karena kita mengingat Dia di
di dalam jiwa kita umpamanya ya, bisa saja ya, dan sangat maha kuasa. Jadi jangan putus asa, jangan pesimis, karena Allah itu menurut prasangka kita sendiri. Ini sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Prasangka kita kepada Allah ini merupakan salah satu bentuk perasaan yang harus senantiasa kita hidupkan di dalam hati. Prasangka, tapi jelas ini prasangka sing api, prasangka sing bagus. Tidak ada prasangka yang jelek. Itu adalah hal yang perlu kita utamakan dan yang perlu kita lakukan dalam mengingat Allah itu. Kemudian kita lanjut. Wa in dzakarni fi ma dzakartuhu fi ma indum khairun minhu. Dan jika dia mengingatku di salah satu majlis, maka aku akan mengingatnya di majlis mereka yang lebih baik daripada mereka. Artinya kalau kita mengingat Allah umpamanya di satu majlis, mengingat Allah berkumpul dalam riwayat-riwayat niku enten nggih majelis zikir yang itu memang khusus untuk majelis zikir, berzikir kepada Allah. Maka Allah pun akan mengingat orang-orang yang berzikir tersebut di majelis yang lebih baik daripada majelis orang-orang itu. Ya tentu bukan majelis biasa. Ini majelisnya para malaikat. Jadi dibanggakan kita kepada jamaah. Artinya kita dibanggakan oleh Allah di majelis para malaikatnya. Satu persatu kita itu disebut namanya. Satu persatu kita itu disebut namanya. Wahai para malaikatku, itu si fulan, dia berzikir kepada di majelis ini. Wahai para malaikatku, ingat itu si fulan, dia sedang berzikir di majelis ini. Tentu ini merupakan salah satu perkara yang luar biasa disebut oleh Allah, diperkenalkan kepada para malaikat. Makanya jangan heran para jemaah, ada di antara para manusia itu yang dia boten terkenal di langit, boten terkenal di bumi. Dia tidak terkenal di bumi, boten sopo-sopo. Bahkan orang menganggapnya setengah gila karena saking rendahnya, dianggap rendah derajatnya. Namun dia adalah manusia yang paling terkenal di langit. Manusia-manusia yang seperti ini ada dan banyak jumlahnya. Bahkan kadang-kadang kita itu tidak mengira siapa dia. Namun ada. Makanya jangan meremehkan orang-orang mukmin
yang kayaknya kehidupannya itu biasa saja, kayaknya kehidupannya tidak kaya raya, sepertinya kehidupannya itu tidak punya pangkat, tidak punya jabatan. Tapi siapa tahu dia adalah wali-wali Allah. Karena wali-wali Allah itu tidak bisa dikenali kecuali oleh sesama wali Allah sendiri. Para jamaah sekalian, ini hadis kaitannya dengan derajat-derajat yang bisa kita simpulkan bahwa memang ada orang-orang yang seperti itu. Dan masuk di hadis ini itu menceritakan orang-orang yang derajatnya sudah disebutkan oleh Allah dalam majelis-majelis yang lebih baik dari majelis yang dijadikan mirip itu. Tapi kalau orang-orang biasa gitu ya, sampai ke makam ini, orang-orang yang biasa belum sampai ke derajat yang seperti ini. Makanya mari kita berusaha untuk senantiasa memperbarui diri kita. Mari kita senantiasa memperbanyak itu yang masuk dalam kategori kita banyak berzikir kepada Allah agar kita juga dicintai Allah, juga senantiasa diingat Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Itu jalan yang bisa kita petik dari pengajaran hadis qudsi yang luar biasa ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut ke hadis seterusnya. Wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an, wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Artinya, dan ketika dia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan jika dia mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu langkah. Ini ibarat dari pendekatan hamba kepada Allah yang mana ketika hamba itu mendekatkan diri satu jengkal begini, maka Allah akan mendekatkan dirinya kepada orang itu satu hasta. Ini artinya bahwa Allah pasti akan lebih mendahului berbandingkan hamba itu sendiri. Pendekatan hamba yang sedikit akan berbuah dengan pendekatan Allah yang banyak. Kalau kita mendekat 10, Allah akan memberikan 100. Demikian pula kalau kita mendekatkan kepada Allah 100, maka Allah akan memberikan 700. Bahkan hal itu bisa berkali-kali lipat lebih banyak, lebih baik. Itu artinya para jemaah bahwa perbuatan seorang hamba itu senantiasa akan diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang lebih baik berbandingkan apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, jangan merasa kita
putus asa ketika sudah berbuat baik, tetapi hasilnya kok tidak kelihatan tampaknya. Barangkali ada di antara kita niku gini unek-unek hati mawon nglakoni keapian, kepingin bareng-bareng nang Allah, tapi kepinginan niku urip nyaman dudunya, kepingin urip iku gak ora apa-apa dudunya. Dia rajin ibadah, rajin nang masjid, rajin posone, rajin dikir masuk. Tapi sing dikarep untuk hati ini niku kepingin nyaman uripe. Makanya wong-wong sing model ngeten iki ora jamaah hati iki. Wis pirang-pirang tahun melakoni ketekunan sing ngoten niku. Bahkan ya wis puluhan tahun. Bahkan mungkin enten sing seumur hidup. Enten sing seumur hidup. Akhirnya putus asa. Putus asa kalau ketekunan ini. Sebabnya apa? Nggih sebabnya niku sing dikarepno lho anak-anak ati niku mboten tidak bener. Mboten tidak bener. Wis sugih mboten, dadi pejabat mboten, duwe omah makron-makron mboten, duwe mobil mboten, bojo mboten anak nakal. Akhirnya putus asa. Lah, niki wonten di antara jebakan setan. Ya. Niki wonten di antara jebakan setan yang kaitannya dengan niat. Kalau dikatakan niat niki sangat penting agar kita niku tidak terjebak dalam perkara-perkara yang parah seperti ini. Terus kalau panjenengan sedaya harus waspada betul. Memang hidup untuk meraih surga itu bukan gampang. Hidup untuk mendapatkan surga itu tidaklah mudah. Makanya dohir batin kita harus siap ditampa, harus siap suci. Semuanya hanya karena Allah. Kita yang hidup karena Allah, beribadah, berubudiyah, semua karena Allah, bukan karena tendensi duniawi. Lah nek dikeki kelebihan-kelebihan lah niku jenenge fadilah keutamaan. Ibadah apa? Tambah api, kadang kei sugih, kei waras, kei sehat, kei tambah api, kadang Allah kei hal sing kaya ngoten niku. Para jemaah sekalian, terus kula mengingatkan ini karena hal-hal yang seperti ini sering ada yang bertanya kaitannya dengan lauk saya Ustaz sudah bersedekah saya nggak kaya-kaya, padahal ada orang yang mengatakan kalau rajin sedekah itu bakal kaya, tapi tidak kaya-kaya. Lah, kita ini mau Ustaz? Ya, maksudnya
suki, nek suki mesti kerja. Kalau sedekah ya biarkan itu kekayaan surga, nanti Allah yang akan membalas lebih baik daripada apa yang jenengan kasihkan itu. Itulah kekayaan yang sejati, kan kekayaan yang hakiki. Lebih baik berpuluh-puluh kali lipat, bahkan 1000 kali lipat, karena apa yang jenengan sedekahkan untuk membangun masjid, meskipun hanya itunya burung itu akan dibalas oleh Allah dengan rumah di surga. Apa itu dah sekaya-kaya manusia. Jadi itulah pada zaman kita lanjut ke hadis seterusnya. Dari Abu Hurairah juga, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1434, yasiru fi tariqi Makkah, berjalan di jalan Makkah. Famarra ala jabalin, lalu melewati sebuah bukit. Yuqalu lahu Jumdan, yang disebut dengan Jumdan. Faqala siru, kemudian beliau bersabda, berjalanlah. Hada Jumdan, ini adalah Jumdan. Sabaqal mufarriduna, sabaqal mufarriduna, sungguh beruntung orang-orang yang sudah mendahului. Qala wa mal mufarriduna ya Rasulullah, qala al-dzakiruna wal-dzakirat, orang yang berzikir kepada Allah atau orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Jemaah sekalian, hadis ini memisah pada zikir kepada Allah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan satu sabdanya yang kaitannya dengan orang yang berzikir. Apa yang beliau sabdakan kepada orang yang berzikir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqul mufarriduna, sabaqul mufarriduna, sungguh menang para mufarridun. Ketika Rasulullah menyatakan seperti ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa al-mufarridun itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, al-mufarridun itu adalah orang laki-laki atau perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Para jemaah, ini menunjukkan secara spesifik bahwa kita memang diperintahkan, dianjurkan untuk banyak mengingat Allah. Dengan bukti apa? Bukti bahwa Rasulullah sendiri itu memuji orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Bukit niku ibaratkan satu dari
tempat yang biasa digunakan manusia untuk menyepi. Kalau di sana Rasulullah sendiri itu menyepi di Gua Hiro, dan jenggan di sini ibaratkan adalah tempat untuk berzikir. Orang-orang Madinah menganggap bukit untuk berzikir kepada Allah, menyepi, wis gak mikir opo-opo, mboten mikiri dunya, ditinggal kabeh. Apalagi kalau sudah umur 40 tahun, maka orang-orang Madinah itu, para sahabat Madinah itu pun selesai urusan dunia. Dalam riwayat-riwayat itu, mereka pun lebih banyak berzikir kepada Allah, lebih banyak menyepi. Makanya dikatakan kalau di sini al-fardhu. Para jamaah sekalian, terus niki di antara luar biasanya orang yang berzikir kepada Allah itu. Makanya kita harus ingat, kita sudah umur berapa sekarang ini? Pinten umur sing wis kita gunakan. Kalau sudah umur 40 tahun lebih niku, berarti kita harus banyak berzikir kepada Allah. Berarti kita harus banyak berzikir kepada Allah. Sudah nampak para Allah saya ini umurnya wis sakmene. Karena memang di antara salah satu cara yang paling cepat untuk sampai kepada Allah ya zikir ini. Tentu keutamaan zikir ini kita pelajari satu persatu ya. Ada pembahasan khusus itu, tentang buku yang khusus berkaitan dengan zikir. Imam Nawawi dengan kitab Al-Adhkarnya itu membahas atau menulis buku Al-Adhkar. Semua zikir-zikir maksurat itu ditulis oleh Imam Nawawi di situ. Ibnul Qayyim juga menulis faidah atau keutamaan zikir. Jadi banyak keutamaan yang dikupas oleh para ulama kita. Yang pasti, masya Allah, zikir ini adalah salah satu pilar utama kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam para jamaah. Kita lanjut ke hadis 4835. An-Nabi Zana An-Al-Awas An-Nabi Hurairah. Dari Abu Hurairah juga. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah falillahi tis'atun wa tis'una isman. Allah itu mempunyai nama 99 nama. Man hafidhaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Wa innallaha witrun yuhibbul witra. Dan
Dan sesungguhnya Allah itu witir itu ganjil, dia suka kepada yang ganjil. Hadis ini pendek tapi memiliki penjelasan yang kaitannya dengan penjelasan detail juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala para jemaah tentang hadis ini itu memiliki 99. Para ulama Imam Nawawi Tanwiki menjelaskan yang dimaksud dari hadis ini itu adalah Asmaul Husna, di mana Asmaul Husna ini jumlahnya 99. Maka siapa yang bisa menghafal, mau menghafal Asmaul Husna ini, menghafal saja, tentu juga harus diamalkan tentunya, maka dia akan masuk surga. Ini keutamaan. Nggak usah ngamal itu kan, nggak masuk surga. Gak percaya ya jenengan praktek praktek. Kemudian yang kedua, yang terakhir, witir. Allah senang yang witir, yang ganjil ini, dan ini memang sudah ma'ruf. Kalau kita akhiri sholat qiyamul lail kita dengan witir, atau kalau kita mau kita sholat witir terlebih dulu sebelum kita tidur. Jadi ada berbagai macam pendapat dalam masalah ini. Wallahu a'lam, karena sudah sampai, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan, panjang umur dan kesehatan. Semoga Allah memberikan istiqomah, senantiasa tetap di jalan yang benar dan lurus, yang hak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.